Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang hidup di dunia ini yang tidak punya masalah, yang sama sekali tidak pernah punya masalah. Dan sebaliknya selalu saya katakan bahwa setiap orang itu punya masalah yang harus dihadapi. Dan sehingga banyak orang yang kemudian terpuruk dengan masalah yang dihadapi, sehingga jangan-jangan orang itu sampai pada titik tertentu tidak bisa memahami masalahnya, dan ketika berusaha menyelesaikan masalahnya, dia justru mendapatkan masalah-masalah baru yang harus dihadapinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin berbagi dengan para jamaah sekalian tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi masalah yang kita hadapi. Berhati-hatilah, cermatilah apa yang menjadi masalah yang kita hadapi ini, dan lebih dari itu adalah bagaimana kita mencari sebab yang mengakibatkan terjadinya masalah, dan kemudian mencari solusi yang terbaik agar masalah yang kita hadapi itu bisa kita pecahkan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah-masalah baru ketika kita pecahkan masalah itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah Allah dan Rasulnya menegaskan bahwa memang pada dasarnya manusia itu punya tabiat tergesa-gesa untuk melakukan tindakan, termasuk tergesa-gesa untuk memahami masalah dan tergesa-gesa untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga boleh jadi dia justru akan mendapatkan masalah-masalah baru dengan cara yang dia lakukan ketika memahami dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Ada satu ayat Al-Quran yang seringkali disebut oleh para ustadz, para ulama, para kiai, para mubalik, yaitu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya, tepatnya pada ayat 37. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Azabku.
maka janganlah kamu minta kepadaku untuk mendatangkannya dengan segera. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat inilah yang di samping mengingatkan kita, itu seharusnya menginspirasi kita. Jangan pernah tergesa-gesa. Memang kita punya tabiat suka tergesa-gesa, kesusu, gerusa-gerusu. Dan pada saatnya kalau kita itu tergesa-gesa untuk memahami sesuatu dan memecahkan sesuatu masalah yang sedang kita hadapi, sekali lagi bisa jadi kita akan mendapatkan masalah baru sebagai akibat dari ketergesa-gesaan kita itu. Dan sekali lagi saya tegaskan, tergesa-gesa itu adalah tindakan yang tidak jarang dilakukan oleh setiap orang. Karena dirinya ingin segera menyaksikan hasil dari upayanya, apapun bentuknya. Tidak terkecuali di dalam tindakan sehari-hari ketika manusia memahami dan berusaha memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Banyak orang yang tidak bersabar dalam berproses untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan sehingga dirinya terjebak dalam tindakan yang ceroboh. Dan inilah yang saya katakan dalam beberapa tulisan yang saya tulis, bahwa budaya instan pun akhirnya menjadi sebuah pilihan. Dari ayat 37 pada surat Al-Anbiya ini, saya berusaha menelaah ayat 37 dari surat Al-Anbiya ini menjelaskan bahwa manusia itu telah dijadikan punya tabiat tergesa-gesa untuk mendapatkan atau mengerjakan sesuatu apapun itu. Dan seringkali orang tergesa-gesa mengharapkan sesuatu, sedangkan sesuatu yang kita harapkan itu belum tentu bisa datang dengan tiba-tiba atau segera datang. Dan bahkan ada orang yang punya rencana yang sempurna untuk mendatangkan rahmat dan adabnya kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Orang-orang yang Islam itu kadang-kadang tergesa-gesa di dalam mengharapkan hukuman untuk orang-orang yang dianggap menzaliminya. Dan orang-orang kafir pun seringkali tidak percaya terhadap kemungkinan datangnya adab dari Allah itu. Mereka mengingkari dan mengatakan kapan janji-janji itu akan datang, termasuk janji adab. Jika Anda itu memang benar-benar orang yang bisa saya percaya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah itu bisa saja mempercepat atau perlambat adabnya untuk siapapun dan memperlambat atau mempercepat rahmatnya untuk siapapun. Karena setiap orang itu punya ajal. Ajal itu batas waktu, masing-masing sudah ditentukan Allah. Jika telah datang ajal mereka, ajal itu batas waktu, maka mereka tidak akan diakhirkan dan tidak boleh akan dimajukan perolehannya dari Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, kelak akan aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda azabku, dan oleh karena itu janganlah kalian minta kepadaku untuk mendatangkannya dengan segera. Itu yang bisa kita baca dari beberapa ayat Al-Quran yang bisa kita baca nanti, dan pada saatnya kita tahu bahwa itulah cara Allah untuk menetapkan sesuatu yang tidak mungkin. Kita itu mendikte Allah. Ya. Salah satunya yang pernah saya ucapkan yaitu ketika kita dan saya utamanya membaca surat Yunus ayat 49. Di dalam surat Yunus ayat 49 itu Allah berfirman dengan sangat tegas. Apa firman Allah itu? Nah, disinilah saya mencoba untuk membaca dan merenungkan isinya, bagaimana Allah menegaskan kepada kita. Qul la amliku nafsi darran wala naf'a illa ma syaa Allah.
likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi semua itu akan bergantung pada kehendak Allah. Kita ini sebenarnya bukan pemilik pada diri kita sendiri dan semua hal yang terkait dengan diri kita. Kita tidak akan bisa memberikan sesuatu baik para jamaah yang dirahmati Allah. Terkait dengan ajal, itu ada kata yang sebaliknya, yaitu ajal, ya, yaitu tergesa-gesa. Jadi kalau kita itu ingin melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, itu yang disebut dengan ajal. Ajal pakai ain. Kalau ajal itu batas waktu. Nah, batas waktu itu tidak bisa dilampaui dan tidak bisa dilanggar. Dan itulah ketentuan Allah yang sudah bersifat pasti. Dan manusia itu kadang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu dengan perhitungan-perhitungan yang cermat dari dirinya dengan kemampuan akal mereka. Dan ketergesa-gesaan ini memang tabiat manusia pada umumnya. Inilah pendapat para ulama yang bisa saya baca di dalam kitab-kitab tafsir. Allah itu menetapkan sesuatu dengan rencana yang sempurna, sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua ada sebab dan akibatnya, cuma ada sesuatu yang kita ketahui, tetapi lebih banyak sesuatu yang tidak kita ketahui. Termasuk sekarang ini ada kejadian yang namanya pandemi COVID-19. Orang mengatakan itu adalah sesuatu yang natural, terjadi tiba-tiba, tidak ada rencana apapun. Ya, itu bagian dari rencana Allah yang bisa saja itu kemudian menjadi bagian dari sesuatu yang direncanakan oleh manusia atas izin Allah. Tapi bisa saja itu bukan bagian dari rencana manusia, tetapi direncanakan Allah, sehingga muncullah makhluk yang bernama corona. Dan itu jenis virus yang dinamai oleh manusia. Apapun namanya itu makhluk Allah. Nama virus itu manusia yang memberi nama. Corona juga manusia yang memberi nama. Dan saya berkali-kali mengatakan bahwa sebagai orang yang beriman, jangan resah dan gelisah ketika menghadapi persoalan, termasuk persoalan datangnya virus yang namanya corona itu. Dan saya selalu mengatakan, kesabaran itu harus ada pada diri kita ketika harus menghadapi masalah apapun. Kalaupun tergesa-gesa itu adalah tabiat kita manusia, jangan kita turuti tabiat itu. Kita latih diri kita untuk tidak tergesa-gesa. Disinilah kemudian Rasulullah mengingatkan, at-ta'anni minallah. At-ta'anni itu ketenangan, ketidak tergesa-gesaan. Itu datangnya dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan. Sekali lagi Rasulullah menegaskan at-ta'anni itu ketenangan, ketidak tergesa-gesaan. Itu dikatakan oleh Rasulullah minallah, datangnya dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, datangnya ketergesa-gesaan itu dari setan. Jadi kalau orang itu tergesa-gesa untuk memahami dan melakukan sesuatu, itu bagian dari godaan setan yang datang pada manusia agar manusia itu berbuat sesuatu dengan tabiatnya itu. Dan ketenangan itu sesuatu pilihan yang datang dari Allah yang kemudian mengakibatkan kita tidak tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu. Saya seringkali dalam mengajar itu mengingatkan kepada para mahasiswa saya, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu. Jump to conclusion, atau
lompatan-lompatan yang terjadi pada saat kita menyimpulkan sesuatu itu bisa jadi salah. Kadang-kadang mahasiswa itu tidak sabar untuk memahami data, dan pada saatnya tidak sabar juga untuk mencari alat analisis, tools of analysis yang harus dia pilih untuk memahami data itu. Data yang salah itu akan melahirkan kesimpulan yang salah. Data yang benar itu tidak serta-merta akan menghasilkan kesimpulan yang benar ketika kita tidak punya alat analisis dan menggunakannya dengan tepat. Saya punya teman seorang psikolog, punya teman seorang sosiolog, antropolog, dia juga orang-orang yang belajar ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu-ilmu eksakta yang bermacam-macam itu, dan mereka punya cara memahami sesuatu yang berbeda-beda. Satu hal yang seringkali saya buat bagi gurauan, ada orang ekonomi berjumpa dengan orang kedokteran ketika memahami persoalan pandemi COVID-19 ini. Nah, perspektifnya kan berbeda. Tadi Fakultas Ekonomi lebih menekankan arti pentingnya persoalan-persoalan ekonomi, sehingga dia mengatakan ekonomi harus jalan. Artinya tidak boleh manusia itu berhenti untuk melakukan tindakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Tapi yang dari dokter mengatakan jangan, persoalan kesehatan lebih penting. Saya sambil bergurau mengatakan dua-duanya penting. Dan kenapa kita harus merentangkan dua kepentingan itu? Itu kan kepentingan manusia yang bisa kita pahami bahwa tidak mungkin orang itu lepas dari dua kepentingan itu. Termasuk kepentingan-kepentingan yang lain, ada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan persoalan kejiwaan, ada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan persoalan-persoalan politik, ada kepentingan-kepentingan budaya, dan masih banyak hal yang lain yang semua itu adalah kepentingan manusia yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kali lagi, kalau kita bicara tentang bagaimana kita harus memahami sesuatu dan kemudian melakukan sesuatu, jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu adalah bagian dari bisikan setan, kan kita itu bisa tergoda oleh setan karena ketergesa-gesaan kita. Sedapat mungkin kita hindari ketergesa-gesaan itu, kecuali pada hal yang memang dibenarkan oleh syariat dan sudah kita pertimbangkan dengan pertimbangan yang masa, kita tidak bisa menunggu lagi. Misalnya menyegerakan berbuka puasa, itu bukan tergesa-gesa, tapi memang kita harus segera berbuka ketika mendengar adzan maghrib. Termasuk menyegerakan untuk menikah bagi orang yang memang sudah punya kemampuan untuk menikah dan memiliki keinginan untuk menikah yang sangat kuat. Kalau kita sudah punya keinginan yang sangat kuat dan punya kemampuan dan kemudian menunda, itu bisa berdampak negatif pada diri kita, pada orang yang berinteraksi dengan kita. Saya pernah menasihati mahasiswa yang pada saat itu dikatakan oleh teman-temannya sedang lucu-lucunya berpacaran. Saya panggil satu-satu, yang laki-laki saya panggil duluan, yang kedua yang perempuan saya panggil kemudian, karena dua orang itu dekat dengan saya dan seringkali sharing, berbagi dengan saya. Saya katakan segera menikah. Keduanya mengatakan belum siap. Apa yang perlu dipersiapkan? Tidak banyak kok yang perlu dipersiapkan itu. Anda punya nggak kemauan kuat untuk menikah? Punya, Pak. Anda punya keinginan kuat untuk segera menikah? Sekali lagi, punya, Pak. Dan kemampuan itu tidak harus 100%. Kita bisa bersinergi. Kalau teman Anda, ya, yang laki-laki maupun perempuan itu sudah punya komitmen untuk bersinergi, maka kemampuan itu akan ada. Anda kan cuma belum selesai kuliah. Apa ada syariat Islam baik dari Al-Quran dan Sunnah yang mempersyaratkan menikah itu harus lulus kuliah dulu? Tidak ada. Asal Anda siap betul untuk menikah dan Anda yakin bahwa Anda punya keinginan yang Anda tahan itu, padahal Anda mampu untuk menerjemahkan semuanya itu dalam tindakan yang nyata, yaitu menikah. Tapi saya harus bicara dengan orang tua saya, Pak. Ya bicara saja. Dan
Ternyata betul dalam beberapa bulan kemudian dia datang kembali dan mengatakan orang tua saya menyarankan saya segera menikah. Akhirnya menikah dengan dukungan kedua orang tua masing-masing. Dan akhirnya apa? Mereka betul-betul berhasil membangun rumah tangga yang baik karena apa? Ada dukungan dari masing-masing keluarganya dan pada saatnya dukungan teman-temannya pun juga hadir. Akhirnya apa? Sambil kuliah dia sudah menikah dan ketika wisuda sudah punya anak satu dan tidak ada masalah ternyata. Karena apa? Semua diniatkan karena Allah. Niatkan semua karena Allah. Insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik untuk Anda ketika Anda mengarungi bahtera kehidupan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa contoh perbuatan yang mengandung pengertian tergesa-gesa yang disebutkan di dalam beberapa hadis dan beberapa riwayat yang sempat saya baca, yang dampak negatifnya bisa terjadi pada diri sendiri maupun orang lain. Misalnya tergesa-gesa dalam berdoa dengan mengatakan bahwa Allah belum menerima doanya, sehingga dia tidak mau berdoa lagi karena dianggap Allah tidak mendengarkan doa-doanya. Ini yang namanya tergesa-gesa untuk mendapatkan jawaban dari Allah. Padahal Allah punya rencana yang jauh lebih matang dan sempurna. Boleh jadi apa yang kita minta kepada Allah itu akan segera diberikan oleh Allah, bisa jadi ditunda, atau bahkan bisa diganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Anda minta. Minta satu bisa diberi dua, bisa diberi tiga, bisa diberi empat. Saya berguru dengan salah seorang karyawan saya yang barusan menikah. Dia berdoa pada Allah, berikanlah saya kesempatan untuk menikah dengan pilihanmu, bukan pilihanku. Dia berdoa seperti itu. Dan ketika dia itu sudah punya pilihan dan sholat istikharah, dia yakin, kemudian dia melamar. Hasilnya luar biasa. Dia niatkan semua karena Allah. Dia tidak hanya dapat istri, dia dapat tanah dan dapat bantuan untuk membangun rumah. Dia dapat motor dari keluarga istrinya, dan istrinya punya warung yang sudah jalan sehingga dia dapat warung yang bisa dijadikan sebagai tempat usaha, dan dia dapat seorang istri yang mendambakan seorang suami seperti dirinya, sehingga kenikmatannya bertumpuk-tumpuk yang datang dari Allah. Karena apa? Niat yang tulus untuk menikah hanya karena Allah. Ya Allah, saya ingin menikah karenamu dan semua ketentuanmu akan saya taati dalam rangka untuk mendatangkan rahmatmu. Itulah doa yang seharusnya kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah, aku benar-benar ingin menikah. Berikan kepada diriku jodoh yang terbaik menurutmu, kapanpun dimanapun engkau mengendaki. Dan insya Allah ketika kita mendapatkan jodoh, itulah jodoh yang terbaik karena Allah menyediakan jodoh yang terbaik untuk diri kita dengan terkabulnya doa kita itu. Kalau dalam bahasa Jawa, ojo ngarani kudu saiki, kudu kuwi, kudu ning kene. Artinya jangan kita itu mendekati Allah harus sekarang, harus di sini dan harus itu. Sehingga doanya, ya Allah, berikanlah saya jodoh seseorang wanita atau seorang laki-laki yang bernama X sekarang juga di sini. Sehingga begitu kita berdoa dan tidak mendapatkan di sini sekarang ini dan bukan orang itu, kita merasa gagal. Jangan pernah kita merasa gagal hanya karena kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang menurut pertimbangan kita itu adalah sesuatu yang terbaik, karena Allah lebih tahu yang terbaik untuk diri kita. Maka saya berguru, ada mahasiswa saya tidak pernah menyesali ketika Allah menakdirkan saya menjadi dosen. Saya tidak pernah menyesali ketika Allah menakdirkan saya menjadi seorang mubalik, seorang dai. Dan saya tidak pernah tergesa-gesa ketika Allah menakdirkan saya menjadi seorang suami dari seorang istri yang sekarang menjadi istri saya. Dan saya tidak pernah menyesali ketika saya mendapatkan apapun dan siapapun yang didatangkan oleh Allah pada diri saya. Termasuk saya tidak pernah menyesali ketika saya sakit, karena sakit itu datang dari Allah. Dan saya memahami bahwa ketika sakit saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya ketenangan untuk berobat dengan caramu, bukan dengan caraku. Sehingga Allah memberikan ketenangan pada diri saya untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari persoalan sakit yang saya hadapi. Dan insya Allah kalau semua datang dari Allah, semua akan berjalan baik. Ridha Allah akan selalu menyertai kita kalau kita betul-betul ingin mencari ridhonya
dengan melalui jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah di dalam syariatnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di samping kita ini kadang-kadang tergesa-gesa di dalam berdoa, kita juga kadang-kadang tergesa-gesa ketika iqomah sudah dikumandangkan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat jamaah, sehingga ada teman saya yang terpeleset karena lari di ketika itu hujan rintik-rintik karena tergesa-gesa untuk mendatangi masjid. Dan pada saat dikumandangkan iqomah dan kita belum sampai masjid, nggak usah tergesa-gesa, jalan tenang, karena pada saatnya boleh jadi kita akan terpeleset karena berlari-lari, atau bahkan ketika sholat kita itu kita lakukan dengan tergesa-gesa, kita tidak akan khusyuk. Datanglah dengan tenang untuk datang ke masjid meskipun iqomah sudah dikumandangkan, karena memang pada saat itu kita sudah pada posisi mendengarkan iqamah dari masjid. Dan itu yang selalu saya lakukan, meskipun saya itu terlambat untuk datang ke masjid karena memang ada persoalan yang terjadi. Saya kemudian ketika mau datang ke masjid, kebetulan rumah saya dengan masjid dekat sekali, sudah iqamah saya tetap jalan. Dan kadang-kadang saya mendapatkan imam sudah takbir, nggak apa-apa. Dan ternyata itulah yang kemudian membuat saya tenang di dalam sholat. Yang ketika tergesa-gesa untuk menghabiskan makanan misalnya, bahkan kemudian karena tergesa-gesa, dalam bahasa Jawa kita keselak, tersedak. Yang keempat, tergesa-gesa di dalam berbicara, di dalam mengajar, di dalam berceramah. Ini yang ditegurkan oleh para jamaah saya. Pak Muhsin, kadang-kadang Pak Muhsin tergesa-gesa menjelaskan sesuatu yang menurut Pak Muhsin mudah, tetapi menurut jamaah itu sulit. Sehingga Pak Muhsin berbicaranya lancar sekali, mengajarnya lancar sekali, ceramahnya lancar sekali, tetapi ceramahnya, bicaranya tidak dipahami para jamaah. Nah, inilah yang kemudian saya renungkan, oh iya, saya nggak boleh tergesa-gesa untuk menjalankan sesuatu yang meskipun itu adalah sesuatu yang mudah menurut saya, tapi belum tentu mudah untuk para jamaah. Yang keempat, jangan tergesa-gesa di dalam berbicara, jangan tergesa-gesa di dalam mengajar, dalam berceramah dan sebagainya. Yang kelima, tergesa-gesa dalam menuntut ilmu dan punya keinginan melihat atau menunjukkan hasilnya. Saya itu sekali lagi pernah belajar yang namanya usul fikih. Perlu kesabaran yang luar biasa untuk memahami usul fikih ini. Sehingga saya mulai dari buku yang paling kecil, yang paling sederhana. Kemudian saya runut. Akhirnya saya mendapatkan buku yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan saya banyak bertanya, banyak berdiskusi. Akhirnya saya sedikit paham. Saya bukan ahli usul fikih, saya sedikit paham dengan apa yang saya baca, saya dengarkan, saya diskusikan dengan banyak orang. Dan saya bisa mengajar usul fikih karena saya mencoba untuk bersabar di dalam belajar usul fikih itu, dan demikian juga yang lain. Saya punya seorang teman yang dulu ketika sekolah itu kemampuan bahasa Inggrisnya itu minimal. Artinya di samping teman-teman, dibanding teman-temannya itu kurang baik lah gitu, di bawah standar. Tapi dia punya keinginan untuk bisa berbahasa Inggris. Akhirnya apa? Dia belajar bahasa Inggris dengan sabar. Sekarang ini dia menjadi guru bahasa Inggris. Kan luar biasa itu. Orang yang tidak ngerti bahasa Inggris dan dianggap bodoh dalam bahasa Inggris, dengan kesungguhannya, dengan kesabarannya, akhirnya dia justru sekarang menjadi guru bahasa Inggris. Saya juga punya teman yang dulu ketika sekolah itu katanya paling sulit belajar matematika. Masih muda orangnya. Ternyata sekarang ini dia menjadi dosen fakultas teknik dan mengajar matematika teknik. Padahal dulu ketika SD katanya dia termasuk orang yang dinilai oleh teman-teman dan gurunya paling sulit untuk memahami mata pelajaran matematika. Tetapi ada seorang guru yang sangat sabar untuk membimbing dirinya dan difahamkan logika matematika itu dengan sabar oleh gurunya. Akhirnya dia paham. Dan pada saat kelas 6 dia mendapatkan nilai sempurna, nilai 10 pada mata pelajaran matematika. Ketika SMP dia senang mencintai matematika, ketika SMA mencintai matematika, ketika di Fakultas Teknik di Universitas Gadjah Mada dia senang matematika. Dan sekarang ini sebagai dosen yang masih muda dibandingkan diri saya, dia mengajar matematika teknik. Ketika saya itu berguru dengan dirinya, Pak, ngajar apa Pak? Matematika teknik. Oh, Bapak ahli matematika ya. Matematika, sehingga nilai saya
untuk mata pelajaran matematika itu selalu jeblok. Untuk mendapatkan nilai 6 saja itu harus kerja keras. Tapi itu hanya berlangsung sampai kelas 4. Kelas 5, kelas 6 luar biasa. Saya pahami logika matematika karena kesabaran guru saya. Akhirnya pada ketika ujian saya mendapatkan nilai sempurna 10 pada mata pelajaran matematika. Dan di SMP saya paling senang pelajaran matematika. Sehingga saya kenal baik dengan guru matematika saya. Dan ketika SMA saya juga paling senang pelajaran matematika. Sehingga saya mendapatkan nilai sempurna. Ketika di fakultas teknik, pelajaran matematika teknik itu paling saya cintai sehingga saya mendapatkan nilai sempurna. Dan ketika saya menjadi dosen, saya mengajar matematika, mata pelajaran yang paling saya senangi dan saya mencintai proses pelajaran mengajar matematika itu untuk saya berikan kepada mahasiswa saya dengan nalar yang pernah diajarkan oleh guru saya ketika SD. Nah, nalar matematika itu yang saya coba untuk saya sampaikan kepada para mahasiswa. Sehingga saya harus bersabar untuk menjelaskan kepada para mahasiswa dan minta pada mahasiswa untuk bersabar. Dan mahasiswa senang. Ternyata belajar matematika teknik bersama Bapak itu lebih mudah ya Pak. Ya, matematika tekniknya sama. Tetapi siapa yang mengajar dengan cara seperti apa itu penting. Makanya dosen itu harus punya kemampuan untuk mengajar dengan baik sehingga apa yang diajarkan kepada mahasiswa itu betul-betul dipahami oleh para mahasiswanya. Saya pernah punya mahasiswa 7 orang di kelas khusus itu. Ya, itu kelas kalau dalam bahasa teman-teman itu kelas unggulan. Tetapi bukan 7 orang itu saja di kelas itu. Menjelaskan hal-hal yang ada dalam mata kuliah saya dan ketika ujian itu hanya formalitas saja. Karena sebelum ujian saya sudah menilai 7 orang itu harus mendapatkan nilai A. Luar biasa. Dan sampai sekarang saya lihat anak-anak yang seperti itu mudah sekali belajar dan bisa memahami dengan baik apa yang saya ajarkan. Yang keenam, tergesa-gesa di dalam memberikan fatwa atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siapapun. Wah, itu bisa fatal. Fatwa itu harus betul-betul diberikan dengan cermat, dengan teliti, dengan penuh pertimbangan. Sehingga di dalam memahami persoalan yang harus difatwai itu juga harus cermat. Di dalam menggali dalil-dalil yang harus digali itu harus cermat. Di dalam menganalisis dalil dan bagaimana menggunakan dalil untuk memahami sesuatu dalam rangka berfatwa harus cermat. Dan kita harus berhitung tidak hanya pada apa dan siapa fatwa itu, tetapi pada dampak yang bisa terjadi sebagai akibat dari fatwa yang kita berikan kalau kita ini ulama. Saya belajar dari para ulama besar. Para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain, dan itu adalah orang yang sangat berhati-hati di dalam berfatwa. Dan dia tidak pernah memaksakan fatwanya itu dibenarkan oleh orang. Dan ketika dia berbeda dengan ulama yang lain, dia tidak pernah memaksa ulama lain untuk sama pendapatnya dengan dirinya. Sehingga fatwa-fatwa Imam Syafi'i, fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengalir saja sebagai fatwa-fatwa yang kemudian difahami dan diamalkan oleh para ulama. Karena apa? Kecermatan beliau itu ketika berfatwa itu luar biasa. Nah, sekarang ulama kontemporer yang sering saya baca fatwanya itu adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia termasuk orang yang cermat. Meskipun tidak semua fatwanya itu disetujui orang. Tapi bukan karena tidak disetujui, dia tidak berfatwa, tetap berfatwa. Tetapi dia tidak pernah memaksakan pendapat pada siapapun ketika fatwanya itu diberikan. Dia sekedar memberikan pendapat hukum untuk dipahami orang kalau mau memahami. Dan ketika ada orang yang tidak sependapat, dia tidak marah. Saya tidak usah menyebutkan karena ini hal yang sensitif itu. Sekarang ini saya punya seorang dia yang fatwa-fatwanya itu jernih sekali diberikan dan dia tidak pernah menyesali ketika fatwanya tidak disetujui orang. Karena apa? Ini segera pendapat hukum. Dia pribadi punya fatwa dan fatwanya seringkali saya pahami, saya baca dengan cermat dan saya sepakat dengan fatwanya itu.
tanpa harus mengatakan saya setuju atau tidak setuju. Dan yang paling bagus dari dia itu, dia selalu mengatakan pada saya, jangan bertaklid pada saya bukan Rasulullah, saya bukan Nabi, saya itu cuma manusia biasa yang bisa benar bisa salah. Kalau Anda tidak setuju dengan pendapat saya, nggak apa-apa. Kalau Anda setuju silahkan, kalau Anda mau berdiskusi silahkan. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Dan sekarang ini karena masa pandemi, saya sering berdiskusi dengan beliau melalui internet. Kadang-kadang di WA saya diskusi dengan beliau, dan alhamdulillah fatwa-fatwanya luar biasa. Dan saya taklim betul sama beliau. Karena apa? Beliau ini orang yang sangat rendah hati, sangat tawadhu, meskipun ilmunya sangat dalam. Dan dia tidak pernah marah ketika dibantah, ketika saya ajak berdiskusi dan saya berbeda pendapat dengan dirinya. Dan dia selalu mengatakan, nggak apa-apa, silahkan berbeda pendapat. Saya tidak perlu menyebutkan siapa orang itu, karena nanti kurang baik. Ini waktu masa di mana kita harus berhati-hati untuk berbicara. Kemudian yang ketujuh, ada orang yang tergesa-gesa di dalam berdakwah. Ada orang yang ingin pokoknya setiap ceramahnya, dakwahnya itu segera dibenarkan oleh orang dan segera menghasilkan sesuatu. Ya jangan. Persoalan dakwah itu kan terkait dengan soal hidayah juga pada orang yang kita dakwai. Kalau Allah belum berkehendak pada orang itu untuk mendapatkan hidayah, ya tidak. Saya tadi ketemu dengan anak muda yang jarang ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid. Dia mengatakan, Pak Muhsin, saya mau rajin ke masjid. Oh monggo, silahkan, itu baik. Yang terakhir, tergesa-gesa di dalam mengafirkan, memfasikkan, membid'ahkan orang, menyatakan sesat orang, melaknat orang. Wah, ini jangan. Terklaim mengatakan saya yang paling benar, itu juga tidak bagus. Dan suka menyalah-nyalahkan orang, itu tidak bagus. Diskusi itu mengalir dengan menyampaikan pendapat, dan pendapat yang paling bagus itu pendapat yang disertai dengan argumen-argumen yang kuat. Dan ketika argumen kita dibantah orang, jangan marah. Kita bisa memahami argumen orang, dan orang kita harapkan bisa memahami argumen-argumen yang kita miliki. Tapi ketika argumen kita tidak difahami dan tidak disetujui, nggak usah marah. Ketika saya tidak menyetujui argumen orang, saya juga tidak menyalah-nyalahkan. Saya cuma mengatakan, untuk sementara saya belum bisa memahami dan menyetujui alasan-alasan Anda. Untuk sementara, mungkin besok pagi sudah berubah, atau besok lusa, atau minggu depan. Saya mohon maaf. Ternyata teman-teman diskusi saya tidak pernah menghujat saya. Kalau teman itu memang teman yang punya sikap bijak dalam berdiskusi, dan saya senang dengan teman-teman saya punya sikap bijak, punya sikap tawadhu, rendah hati. Dan paling susah ketika berteman dengan orang yang sombong, tinggi hati, tidak tawadhu, dan sulit menghargai orang lain karena kesombongannya. Itu susah. Apalagi orang yang tertutup, susah, gesa-gesa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, lalu pertanyaan berikutnya, apa obatnya kalau kita itu punya penyakit ajal, suka tergesa-gesa? Obat penyakit ajal itu kata para ulama itu adalah sikap yang disebut dengan khilm. Orang yang belum bisa bersabar sudah sepantasnya melatih diri untuk bisa bersabar. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan mendapatkan kesabaran yang diinginkannya. Hilm itu perpaduan antara ketenangan dan kesabaran. Itu hilm. Rasulullah itu pernah bersabda begini, innamal ilmu bitta'allum wa innamal khuluma bittahallum wa may yataharral khaira yu'tihi wa may yatawaqqas syarra yuqah. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Jadi ilmu itu kita dapatkan dengan belajar. Sesungguhnya hilm, ketenangan dan kesabaran itu didapatkan dengan berlatih. Jadi orang bisa tenang dan sabar itu karena proses berlatih yang berkelanjutan. Siapapun yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikannya. Siapapun yang berusaha untuk menghindarkan keburukan, niscaya akan terhindar darinya. Kalau kita punya proses berlatih untuk menghindari keburukan dan mendapat kebaikan, Allah yang akan berikan jalan untuk mendapatkannya. Ada seorang ulama lagi yang bernama Yahya bin Aktham, ini yang pernah bercerita bahwa suatu hari Khalifah Harun al-Rasyid itu ingin mengangkat seorang hakim. Dan orang yang diangkat itu pun berkata, sesungguhnya saya tidak layak menjadi hakim, dan saya juga tidak faqih, tidak memahami ilmu agama dengan baik dan benar. Saya bukan seorang faqih, seorang ahli fikih yang memahami agama dengan benar.
Nah, dari pernyataan orang yang mau diangkat jadi hakim itu, Harun ar-Rasyid berkata, pada dirimu terdapat 3 keutamaan. Engkau memiliki kehormatan, yang pertama, kehormatan akan menghindarkan orang yang memilikinya dari kerendahan. Engkau memiliki hilm, perpaduan antara ketenangan dan kesabaran. Hilm akan menghindarkan orang yang memilikinya dari ketergesa-gesaan. Jadi hilm itu akan mendatangkan kebaikan karena orang itu tidak akan tergesa-gesa. Siapapun yang tidak tergesa-gesa, maka kesalahannya akan sangat sedikit. Engkau selalu bermusyawarah pada semua urusanmu, dan siapapun yang bermusyawarah maka akan banyak mendatangkan kebenaran. Adapun dalam masalah fikih, kami akan mengumpulkan orang-orang yang telah pelajari bersamamu. Jadi orang itu kalau punya ilmu, wah, luar biasa. Kalau orang itu sudah punya sikap hilm, kemudian memiliki apa, sikap ifah, dan memiliki sikap tawadhu, itu luar biasa. Kemudian Yahya bin Akhtab mengatakan, setelah itu dia pun diangkat jadi hakim dan kami tidak pernah mendapatkan celaan pada dirinya. Karena apa? Sikap tawadhunya, sikap tenang dan sabarnya, dan ifahnya. Sehingga dia sangat berhati-hati ketika memutuskan perkara, dan ketika dia ingin memutuskan perkara tidak segan-segan dia berdiskusi dengan para hakim yang lain dan orang-orang yang dipandang ahli di dalam persoalan yang dihadapi. Sehingga para ahli itu seringkali diajak diskusi. Nah, sekarang saksi ahli itu seringkali tidak dijadikan apa-apa, hanya untuk formalitas. Nah, hakim akhirnya mendapatkan kesimpulan yang tidak tepat karena apa? Tidak mau mendengarkan pernyataan atau pendapat para ahli. Apalagi hakim yang sudah dikendalikan oleh hawa nafsu atau dikendalikan oleh banyak kekuatan yang mengakibatkan dia membuat keputusan yang salah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, simpulan dari kajian ini sederhana. Dari semua yang saya sampaikan itu bisa disimpulkan bahwa tergesa-gesa itu adalah tabiat yang bisa dimiliki oleh semua orang, kecuali pada hal-hal yang bisa kita katakan bahwa orang itu sadar bahwa dia itu seringkali tergesa-gesa. Manusia punya tabiat buruk, yaitu tergesa-gesa. Oleh karena itu sadarilah bahwa kita itu punya tabiat itu, dan jangan pernah kita biarkan diri kita tergesa-gesa. Ketergesa-gesaan itu berasal dari setan, dan orang yang suka tergesa-gesa itu akan menyesal di kemudian hari. Dan oleh karena itu, orang yang ingin menjauhkan diri dari penyakit tergesa-gesa ini harus bisa bersabar dan punya ketenangan untuk melatih diri bersikap hilm, punya ketenangan dan tidak terburu-buru, dan bersabar untuk melakukan sesuatu sehingga apapun yang dilakukan itu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga ing wilayah Ngabisarya